sudah mengadakan acara halal bihalal dengan indahnya ini, tokoh agama dan tokoh masyarakat, insan pers dan media massa, Pak Anwar Puageno selaku Ketua IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, kalau saya tidak salah. Ada juga Pak Haji Jaidin Umar yang juga mantan anggota DPRD. Singkatnya kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, tema kita jalan cepat, kita jalan sendirian. Tapi kalau kita mau berjalan jauh, kita harus berjalan bersama-sama. Ya. Itu ada ungkapannya, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Jadi kita pilih untuk jalan bersama-sama. 5 tahun ke depan kita pasti bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Bapak Ibu tahu ketika saya dilantik ada badai efisiensi. Kita bilang badai efisiensi. Kalau tidak hanya badai seroja. Jadi badai efisiensi anggaran ini dari pusat ke provinsi ke Kota Kupang. Lalu ketika saya dilantik, anggaran itu sudah jadi dari tahun 2024. Jadi saya dan kakak wakil itu dilantik, kita anggaran sudah jadi, kita tinggal pakai sulit untuk dipindah-pindah. Tapi ini tidak menjadi hambatan dan rintangan karena kolaborasi yang Ubi Concordia, Ibi Victoria, di dalam persatuan kita menemukan kemenangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya dengan silaturahim, dengan kolaborasi, kita pasti bisa mencapai segala hal. Bapak Ibu, kita ini sebenarnya kemarin HUT Kota. Jadi ini acara MUI ini spesial, Pak Ketua Abah. Kita baru kemarin merayakan HUT Kota Kupang. Ya, teman-teman Muslim, Bapak Ibu sekalian, kita di sini sudah menjadi bagian dari sejarah panjang perjalanan sebuah kota. 139 tahun lamanya, 29 tahun menjadi daerah otonom. Ini bukan usia yang singkat. Tentu banyak cerita, banyak hambatan, rintangan, tapi juga banyak harapan bagi semua yang pernah tinggal di dalamnya. Jadi teman-teman, ini sudah jadi bagian sejarah panjang Kota Kupang. Oleh karena itu saya bilang, semua bagian sekecil apapun kerjanya harus diapresiasi. Bapak Ibu sekalian, saya dan kakak wakil 5 tahun ke depan kami berjanji bahwa pemerintah Kota Kupang tidak lagi berperan sebagai orang yang memerintah, tetapi orang yang melayani. Ya kan? Memerintah adalah melayani. To govern is to serve. Jadi itu moto kami. Bapak Ibu jangan takut semua. Bapak Ibu sudah ambil bagian dalam perjalanan panjang Kota Kupang, pasti saya akan berdiri paling depan menjaga semua keutuhan masyarakat Kota Kupang. Bapak Ibu yang saya cintai, kemarin merayakan ulang tahun, di momen bersejarah itu kita tidak hanya mengenang masa lalu, tapi kita juga menghargai setiap jejak langkah maju yang pernah kita capai. Kita punya sanitasi ke rumah tangga sekarang menyentuh angka 80%. Kita pun jalan-jalan sudah lebih dari 62% kondisinya membaik. UMKM kita sudah bangkit pasca COVID-19 kemarin. COVID-19 sudah mulai naik. Bapak Ibu kemarin melakukan malam takbiran bagus sekali, begitu indahnya. Ya, saya apresiasi. UMKM itu tumbuh kemarin. Kemarin itu waktu malam takbiran itu karena banyak dari teman-teman Muslim, teman-teman dari Hindu, dari Kristiani juga ikut berdiri menonton malam takbiran itu. Itu sangat bagus. Inilah yang saya selalu bilang, di mana manusia berkumpul, di situ ekonomi bertumbuh. Inilah kekuatan kita, wisata religi. Jadi tahun depan, kemarin saya bilang sama Pak Ketua MUI, jangan hanya Idul Fitri, kita rayakan secara meriah dan besar-besaran. Kan hari raya besar keagamaan teman-teman Muslim masih banyak. Ada Idul Adha, ada Maulid Nabi, ada Isra Miraj, ada Tahun Baru Hijriah. Ya, kenapa tidak? Kita bikin 1 tahun, jangan hanya Idul Fitri, kita bikin 1 tahun 5 kali. Dan pemerintah kota siap mendukung itu. Ya, dukung anggaran, dukung tempat. Kalau Bapak Ibu tidak dapat di depan El Tari, nanti bikin di kantor wali kota. Ya, kami pun lapangan besar, Pak Ketua. Saya sudah chat, sudah pugar, sudah bagus. Teman-teman Muslim bisa pakai kapan saja. Nanti saya anggarkan yang baik untuk 2026, karena yang sekarang ini, yang tadi saya bilang, kita lantik Sujadi Suketuk di tahun sebelumnya, 2024. Kala itu masih kontestasi, saya belum terpilih. Tapi nanti 2026 itu anggarannya saya susun dari sekarang. Kita bikin jangan hanya Idul Fitri,
Kita bikin lebih banyak. Ya, kenapa tidak? Jadi iman digabungkan dengan budaya, digabungkan dengan pariwisata, itu bisa menumbuhkan geliat ekonomi. Namanya wisata religi. Nanti orang menanti-nanti, kapan itu malam takbiran, semua orang tunggu di jalan, itu mimpi saya. Nanti orang juga menantikan Pawai Pasca, ini menjadi event tahunan. Bahkan turis-turis dari dalam negeri, dari Jakarta, Surabaya, mereka datang untuk lihat bagaimana itu malam takbiran di Kota Kupang, indahnya toleransi, ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang saya sebut selalu, kalau kita bersama, kita pasti bisa menyelesaikan semua masalah. Bapak Ibu, tadi juga saya dengar Pak Ketua MUI, acara ini bukan hanya sekedar seremonial, tapi beliau juga tadi menyerahkan beberapa bantuan untuk pembangunan masjid dan lembaga pendidikan. Ini bagus sekali. Saya dimanapun saya selalu sampaikan, kalau kita bikin acara, kita harus jangan hanya pesta-pesta, tapi harus berdampak bagi masyarakat sekitar. Jadi ada sebuah buku yang saya baca Bapak Ibu, dia bilang begini, saat terindah dari sebuah kapal itu adalah ketika ditambatkan di dermaga. Cantik sekali, bermandikan cahaya. Kalau Bapak Ibu lihat foto kapal di dermaga itu, apalagi malam hari ada sinar rembulan, cantik. Tapi ingat, kapal dibuat bukan untuk ditambatkan di dermaga. Dia dibuat untuk menghajar gelombang lautan. Dia dibuat untuk berperang, pergi ke lautan luas, menghajar luasnya samudra, dipukul gelombang. Itulah esensi dari sebuah kapal. Jadi acara yang gagah ini bukan untuk gagah-gagahan, tapi dia harus mampu menghajar gelombang lautan masalah di Kota Kupang. Dia harus berdampak. Ya. Jadi pakaian yang bagus ini semua bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk harus bisa berdampak bagi masyarakat sekitar. Harus bisa membelah lautan samudra masalah di Kota Kupang. Oleh karena itu saya titip itu, dimanapun kita berada, kita harus jadi kapal yang berlayar di tengah samudra masalah. Tidak bisa jadi kapal yang bersandar di dermaga. Terima kasih, saya kira itu saja akhir kata. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.